Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa Kamis yang lalu temanya apa? Apa coba? Kan ditulis di HP. Khasiat Allah dalam Al-Quran. Apa pertama? Jangan musyrik kepada Allah. Yang kedua, sama orang tua harus berbuat baik. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi. Arda sama si siapa mojok di pinggir tanggul, lampu mati gelap, pegang-pegangan. Si siapa pegang celananya Arda, ada pegang kerudungnya si siapa. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang kelihatan, terlihat atau remeng-remeng, nggak boleh itu. Awas kalau ada dua orang beda jenis ngumpet di pojok berdua, yang ketiganya itu setan. Setan apa namanya? Setan uka-uka. Si Sultan mojok berdua sama Gina, lama-lama uka-ukaan. Uka anak, uka aju, uka empak. Awas hati-hati. Jangan sekali-kali, terutama perempuan, jaga harga dirimu. Jangan mudah disentuh-sentuh laki-laki hidung belang. Awas ya, apalagi laki-laki buaya darat kayak si Arda misalnya. Memang tandanya buaya darat apa Pak? Laki-laki buaya sering goda ganti. Apa? Astagfirullah. Jadi hari Senin sama Safa, hari Selasa masih Febi, hari Rabu sama si Faira, hari Kamis sama si Gina, hari Jumat sama si Kintan, hari Sabtu sama si Aden. Mana Aden? Adel yang paling cantik di kelas 7 kata Arda gitu. Adel tahu Arda yang mana? Yang pakai topi tuh namanya Arda, itu buaya darat. Contoh itu contoh hari Minggu sama si Najwa, ya kan? Ini kelas 7 Najwa ini. Tuh Najwa. Najwa tuh yang pakai topi tuh buaya darat. Hati-hati. Selanjutnya adalah apalagi yang diharamkan oleh Allah, yang diwasiatkan oleh Allah. Wala taqtulun nafsal lati haramal ila bil haq. Jangan membunuh seseorang illa bil haq. Iski diri bener ki. Tahu orang ganteng lagi ngomong.
Jangan membunuh seseorang tanpa hak, kecuali kita nih diserang banyak yang terbunuh di kelompok kita. Kita membela diri, membunuh lagi, itu kecualian, pengecualian. Zalikum wasaqum bihi, itu diantaranya yang Allah wasiatkan kepada kalian. Apalagi Pasha, jangan mendekati harta anak yatim, apalagi malak-malak anak yatim. Jangan sekali-kali malak anak yatim. Hati-hati ya Zar, jangan malak anak yatim. Oke, yes, no, yes. Si Ezar suka bahasa Inggris, like to language English. From class 5 in sekolah dasar. Dia senang bahasa Inggris waktu kelas 5, kelas SD. Terus wow, ful kaila wal mizan. Jangan sekali-kali kalian itu memintalah, malaklah anak yatim. Awas, hati-hati, harta yang kalian makan dari memalak anak yatim itu termasuk dosa. Jangan ya, jangan. Lanjut, apalagi menyempurnakan timbangan secara adil. Kalau kita menjadi pedagang, kalau menakar, menimbang, jangan curang. Timbangannya dikasih pemberat, biar apa? Kita untung. Jangan. Ada yang orang tuanya pedagang? Ada? Bilangin mama kalau menakar beras jangan sampai dikurangi, dicurangi. Tidak boleh, kata Allah, wa'uful kaila wal mizan. Penuhi takaran dan timbanganmu bil qisti, dengan adil. Terus apa lagi wasiat Allah untuk kita? Berkata benar dan adil, walau kana za qurba, meskipun saudara kerabat. Ya, si sultan jadi hakim pengadilan, ya, saksinya si Arkan, malingnya si Arda misalnya. Si Arkan jadi saksi, si Arda misalnya nih pencurinya. Si Arda saudaraan dengan si Arkan, maka si Arkan harus berkata jujur, benar, sesuai kenyataan. Jangan lantaran saudara, ya, Arkannya dibikin-bikin, ngomong sama si sultan tadi, hakim, Arda nggak salah, dia nggak ngambil, padahal si Arda ngambil. Ambil tuh, makan di depan masjid bulan puasa. Idza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Ini ada dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Tulis ya, berkata
benar, sesuai realita kenyataan. Jangan dibuat-buat bohong. Di sini kata Allah, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba, meskipun kerabat. Terus apa lagi sah? Wa bi ahdillahi aufu, penuhi janji. Gini. Bisik lagi orang. Kan tadi udah bilang, ada orang ganteng lagi ngomong. Masa saya cantik ngomong gitu? Masa saya gini, saya paling cantik ngomong, jangan ngomong gitu. Wa bi'ahdillahi aufu, kalau janji ditepati. Kalau nggak bisa menepati, jangan ngobrol janji. Si Arda janjiin sama Gina, nanti saya kamu nikahin sama saya. Dia nikahnya sama si Safa misalnya. Misal, banyak janji, misalnya. Penuhi janji jika kalian berjanji. Hati Ferry, kalau janji ditepati. Kalau nggak bisa ditepati, jangan berjanji. Banyak janji, tapi banyak diingkari. Tukang ibul, ada nggak sini orang tukang ibul? Banyak ngomong, banyak janji, tapi tidak pernah ditepati. Bapak siapa? Pak Noto. Wa anna hadza sirati mustaqima. Itu loh jalan lurus tuh wasiat Allah tuh. Ikuti, fattabi'u, ikuti. Gitu loh. Wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti jalan fatafarraqu bikum an sabili, yang bisa membuat bercerai. Jangan suka jadi teman mengadu domba temannya. Ada nggak? Ada Pak. Hah? Si Intan naksir sama si Bayu misalnya. Si Bayu disukai sama si Feby. Si Kintanya akhirnya ngadu domba si Feby sama si Safa biar putus sama si Bayu. Jahat itu orang begitu, jadi domba. Jangan mengikuti jalan orang yang memisahkan dari jalannya Allah Subhanahu. Jangan berteman sama yang tidak pernah sholat, pasti kamu ke bawah. Yazar, kalau berteman sama yang rajin sholatnya, ya Vito. Ini Vito nih saudaranya polisi, katanya menjadi polisi, bagus. Ya, akan bertemanlah dengan yang rajin sholat. Jangan berteman sama yang malas sholat, pasti ke bawah. Jadi malas sholat. Jangan berteman dengan teman yang kalau di rumah melawan sama orang tua. Ke bawah ntar kamu tuh. Kalau kamu misalnya si Najwa main ke rumahnya si Adel. Pas di rumah si Najwa kaget, si Adel kok sama orang tuanya berani. Si Najwa harus cepat pisahin dari Adel. Nanti kamu terpengaruh. Ini contoh. Kenapa Pak?
nanti terpengaruh kena virus. Jangan itu loh ya, jangan ya, jangan. Ada yang sini yang berani orang tuanya. Bayu ada tampang berani nih. Sultan kali ini. Jangan menuduh yang nggak ada bukti. Itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuh. Jangan suka menuduh-nuduh mati. Dosa. Ada di sini, kamu pernah main ke rumahnya, terus dia berurusan sama orang tuanya. Jangan dideketi kalau kamu tahu dia di rumah melawan orang tuanya. Pasti lama kelamaan kalian terpengaruh. Ya, toh yang samping kamu namanya siapa toh? Ya Viko ya, Niko. Niko, Riko, ya kok, Riko itu yang pakai peci itu, yang pakai topi itu bulan puasa, makan depan masjid itu, bulan puasa Ramadan, jangan deketi. Tapi marawisnya aktif, sesuai. Hati-hati, jangan berteman dengan yang gampang batal puasa. Udah Ramadan nih, dia ngajak, buka aja yuk, minum, haus. Wah, parah itu. Iblisnya banyak tuh. Hah? Iya. Ya, Siti Aminah ya. Siti Aminah ini anaknya Bu Siti Rohoyah. Ya, ini anaknya nih, Siti ini namanya Siti Aminah, ibunya Siti Rohoyah, bapaknya Arda. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa hukumnya orang sholat kentut? Batal, bubar. Wudhu lagi, kentut taut, dia sholat terus, udah jelas. Si Arda tuh ya. Ada yang mau nanya? Hah? Ada yang nanya? Ya kalau nggak ada, ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ya. Di antaranya apa? Sama orang tua harus berbuat baik. Jangan sampai menyakiti. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Ya. Sekesal apapun kalian, sebenci apapun kalian, maafkanlah orang tuamu bagaimanapun. Orang tuamu yang melahirkan dirimu, gitu loh bos. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.